Pembelajaran pendidikan agama Islam kini semakin penting untuk mendidik generasi muda yang berakhlak mulia dan berwawasan luas dalam ajaran Islam. Dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran ini, inovasi metode pembelajaran menjadi kunci utama. Salah satu pendekatan yang sangat efektif dan berorientasi pada anak adalah metode pembelajaran berbasis games, yang menggabungkan unsur interaktif dan menyenangkan dalam proses belajar. Pada bab ini, pembelajaran difokuskan pada kemampuan siswa untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan capaian yang ditargetkan. Untuk membantu anak-anak mencapai tujuan tersebut, saya menggunakan games Memorizing Madness 1 dan 2, sebuah metode pembelajaran inovatif yang saya rancang khusus untuk mempermudah anak dalam menghafalkan sekaligus memahami cara menulis ayat-ayat Al-Quran. Silahkan bukunya dikeluarkan, tulisnya dikeluarkan, terus tasnya ditaruh di belakang, kemudian topi-topi dilepas. Untuk memulai pembelajaran, silakan salah satu bekerja minta tolong untuk memimpin doa. Mas Aan. Duduk, diam, berdoa, mulai. Pembuka pembelajaran adalah kunci kesuksesan sebuah proses belajar mengajar. Layaknya pintu gerbang, pembuka yang menarik mampu mengarahkan perhatian siswa dan menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk belajar. Tidak hanya sebagai formalitas, pembuka yang efektif dapat menjadi landasan yang kuat bagi keberhasilan pembelajaran yang berlangsung. Kita sendiri. Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja menjadi materi awal pada kegiatan pembelajaran saya kali ini. Setelah mempelajari bab 1 ini, siswa diharapkan kompeten dalam membaca, menghafal, dan menganalisis ayat dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa setiap mau pembelajaran dimulai kita harus merapikan baju kita, mempersiapkan ruangannya, mempersiapkan alat kita? Itu adalah salah satu bentuk disiplin atau enggak? Disiplin itu salah satu cara untuk berkompetensi dalam kebaikan juga. Oke, kakaknya Dita, terima kasih. Disiplin itu adalah salah satu cara untuk berkompetisi dalam kebaikan, benar nggak? Benar. Dalam kegiatan penyampaian materi yang interaktif dan berpusat pada siswa adalah kunci menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Dalam era pendidikan modern, siswa bukan lagi sekedar penerima informasi, tetapi menjadi bagian aktif dari proses belajar mengajar. Hal ini tidak hanya membuat pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memastikan siswa memahami materi dengan lebih mendalam dan relevan. Saya berkompetensi dalam kebaikan.
Kerja. Jadi apapun profesi kita harus punya etos kerja yang baik. Supaya apapun yang kita lakukan itu tidak hanya mendapatkan materi dunia, tapi juga bekal untuk akhirat. Jadi dari yang Bu Feby jelaskan secara singkat ini, ada nggak yang bisa menjelaskan keterkaitan antara 3 elemen ini? Contoh berkompetisi dalam Setiap siswa dalam kelas adalah individu yang unik, dengan kemampuan, kebutuhan, dan tantangan yang berbeda-beda. Dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam, keragaman ini semakin terlihat jelas. Ada siswa yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar dan yang membutuhkan sedikit pembenahan tajwid atau kelancaran. Tetapi ada juga siswa yang masih dalam tahap awal mengenal huruf hijaiyah. Sebagai seorang guru, adalah tugas mulia untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan perhatian dan fasilitas yang adil sehingga mereka merasa diterima, didukung, dan termotivasi untuk terus belajar. Ini do di ujung. Bil haqqi musaddiqal. Silakan berhitung dari sini ke sana 1 sampai 6 dan selanjutnya. 1, 2, 3. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Kerja kelompok adalah salah satu metode pembelajaran yang tidak hanya melibatkan siswa secara aktif, tetapi juga mengajarkan mereka nilai-nilai kolaborasi, tanggung jawab, dan komunikasi. Dalam proses belajar mengajar, kerja kelompok memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami materi secara mendalam, sekaligus mengembangkan keterampilan sosial yang akan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Games Memorizing Madness yang saya desain memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, berorientasi pada anak. Game ini didesain agar sesuai dengan kebutuhan belajar anak dengan pendekatan yang interaktif. Siswa tidak hanya belajar tetapi juga bermain, sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Memotivasi anak untuk aktif. Games Memorizing Madness mengajak anak untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar, baik secara individu maupun berkelompok. Anak-anak diajak untuk menyelesaikan tantangan yang diberikan dalam games yang secara tidak langsung meningkatkan daya ingat mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, efektif untuk menghafal dan menulis. Game ini dirancang dengan pendekatan bertahap, di mana siswa tidak hanya menghafal, tetapi juga berlatih menulis ayat yang telah mereka hafalkan. Dengan cara ini, pemahaman mereka terhadap ayat menjadi lebih mendalam.
Di akhir game, saya selalu memberikan apresiasi kepada siswa dan kelompok yang menang dalam games. Apresiasi adalah salah satu bentuk pengakuan yang dapat memberikan dampak besar bagi semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Setiap usaha yang dilakukan siswa, sekecil apapun, pantas untuk diapresiasi. Apresiasi bukan hanya penghargaan terhadap hasil, tetapi juga terhadap proses belajar, usaha, dan kemajuan yang mereka capai. Dalam dunia pendidikan, apresiasi menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung. Sebelum menutup pembelajaran, saya selalu melakukan evaluasi dan refleksi. Evaluasi dan refleksi adalah dua elemen penting dalam pembelajaran yang tidak boleh diabaikan. Keduanya berfungsi sebagai cermin proses belajar, di mana guru dan siswa dapat melihat sejauh mana tujuan pembelajaran yang tercapai, apa yang telah dipahami, serta apa yang masih perlu diperbaiki. Mengakhiri pembelajaran dengan evaluasi dan refleksi bukan hanya soal menutup kegiatan, tetapi juga memberikan makna mendalam terhadap proses belajar yang telah dilakukan. Pembelajaran yang bermakna adalah proses yang tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menginspirasi siswa untuk terus berkembang, berpikir kritis, dan mengaplikasikan apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran seperti ini menciptakan hubungan yang kuat antara materi, pengalaman siswa, dan dunia nyata, menjadikan belajar sebuah pengalaman yang menyenangkan dan penuh makna. Namun, mewujudkan pembelajaran bermakna tidak hanya menjadi tanggung jawab siswa, tetapi juga guru sebagai fasilitator. Guru memiliki peran penting untuk terus berinovasi, menciptakan karya dan metode pembelajaran baru yang relevan dengan kebutuhan siswa saat ini. Dalam dunia yang terus berkembang, pendekatan pembelajaran juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk integrasi teknologi, pendekatan kreatif, dan metode yang melibatkan siswa secara aktif. Gacor. 1